Salam saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bertemu kembali dengan saya, Pastor Rudi Sianturi. Bagaimana kabar saudara, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada? Saya berharap dan doa saya kita semua dalam anugerah dan dalam kasih karunia Tuhan. Saudara, saat ini saya sedang berada di tengah-tengah persawahan, di mana tengah-tengah persawahan itu ada jalan, dan di belakang saya ada pemandangan Gunung Slamet. Dan luar biasa. Kalau awannya itu kalau tidak ada kabut akan semakin lebih keren dan lebih luar biasa. Dan pagi ini saya pagi-pagi ada di sini. Pagi ini para petani sedang menjaga burung supaya padi-padi mereka itu tidak dimakan oleh burung, sehingga buahnya itu dapat dipanen dengan melimpah dan tidak banyak yang dimakan oleh burung. Saudara, berbicara tentang buah, saya jadi teringat akan firman Tuhan. Mari kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Berkata demikian, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita ini tidak dapat kita pungkiri bahwa terkadang kita mengalami yang namanya kelemahan. Dalam kehidupan kita ini terkadang kita juga kadang-kadang itu mengalami yang namanya keletihan, beban berat. Sepertinya di saat kita lelah, di saat kita letih, di saat kita mengalami beban yang begitu berat itu, kadang-kadang kita pengen mau menyerah, pengen kita menyerah dalam situasi kondisi keadaan. Tidak ada lagi sepertinya kekuatan dalam hidup kita, tidak ada lagi sepertinya yang membuat kita semangat. Mungkin dalam situasi kondisi yang saat ini, apalagi di tengah-tengah pandemi ini. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sesungguhnya kita anak Tuhan, kekuatan kita, semangat kita dalam hidup kita ini bukan ditentukan oleh situasi, kondisi, keadaan dunia yang hari-hari ini. Karena firman Tuhan pun sudah berkata bahwa segala sesuatunya akan lenyap dan akan diguncangkan. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa firman Tuhan akan kekal. Dan anak-anaknya akan mendapatkan keselamatan. Nah, saudaraku yang terkasih, apa yang menjadi kekuatan kita? Apa yang menjadi semangat kita? Apa yang menjadi satu kebanggaan atau sumber sukacita kita? Di tengah-tengah situasi kondisi yang kita hadapi tidak semakin membaik, atau di tengah-tengah situasi yang menurut kita membuat kita lelah, membuat kita lesu, membuat beban kita semakin berat. Dari ayat firman Tuhan yang kita baca dikatakan demikian, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Yang menjadi sumber semangat kita, yang menjadi sumber sukacita, yang menjadi pengharapan kita dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bahwa ternyata Tuhan yang pilih kita untuk menjadi anaknya. Tuhan yang memilih kita untuk menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan yang memilih kita untuk menjadi orang percaya. Tuhan yang memilih kita untuk menjadi miliknya. Tuhan yang memilih kita masuk dalam rencana Allah. Tuhan yang memilih kita untuk kita menerima penebusan itu. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita ada di muka bumi ini bukan hanya sekedar hidup. Kita ada dalam situasi atau dalam keadaan atau dalam zaman ini bukan hanya sekedar ataupun kebetulan saja, tidak. Tuhan punya rencana. Karena apa? Karena Tuhan memilih kita. Jadi saudaraku, sadari kalau saudara ada dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, dalam pekerjaan sebagai apapun, sebagai pimpinan, sebagai karyawan biasa, atau di dalam hal yang lain. Saudaraku, itu bukan maunya saudara, dan saudara ada di dalam Tuhan, itu bukan maunya saudara, tapi maunya Tuhan. Artinya Tuhan yang pilih saudara. Jadi kalau Tuhan yang pilih saudara, Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup saudara, Tuhan yang pelihara saudara, Tuhan yang pelihara kehidupan kita, seluruh aspek-aspek hidup kita. Dan Dia tahu dan Dia mengerti seberapa kekuatan kita, seberapa kemampuan kita, apa yang kita butuhkan. Saudara, sama dalam suatu contoh kalau dalam hal pemilu untuk kita memilih seorang pemimpin. Ya kan? Untuk kita memilih seorang pemimpin. Kita tahu kenapa kita pilih dia.
Karena kita melihat mungkin program-programnya bagus, karena kita melihat kinerjanya bagus, karena kita melihat bahwa dia pantas untuk menjadi pemimpin. Jauh lebih dari itu, saudaraku. Tuhan tahu kita, Tuhan kenal kita, Tuhan bertanggung jawab juga atas kita. Itu sebabnya dia memilih kita. Bukan kita yang pilih Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, siapa kita ini sebenarnya? Kalau kita hubungkan kepada kehidupan manusia, siapa kita ini? Kita ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita ganteng, kita cakap, kita lihai, kita dalam segala hal memiliki kekuatan, keunggulan. Tidak, saudaraku. Tetapi karena kasih karunia Tuhan. Coba kalau kita melihat flashback ke belakang, saudaraku. Adam dan Hawa itu Tuhan berkati dan Tuhan tolong dan Tuhan buat berlimpah-limpah di Taman Eden. Tetapi mereka jatuh ke dalam dosa. Dan kita menuliskan karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka semua manusia jatuh ke dalam dosa dan tidak ada apa-apanya lagi. Sehingga mereka diusir dari Taman Eden. Artinya mereka kehilangan putus hubungan dengan Allah. Sedangkan kalau kita melihat di Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama itu dikatakan bahwa Tuhanlah pokok anggur. Dan kita ini adalah carang-carangnya. Dan dikatakan di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bisa bayangkan, saudaraku, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi karena kasih-Nya, karena anugerahnya, Dia memilih kita, Dia memanggil kita, Dia yang pilih kita untuk menjadi anak-Nya. Dia yang pilih kita untuk menjadi anak Tuhan. Dia yang pilih kita ada di tengah-tengah zaman ini, di tengah-tengah waktu yang ada ini, di tengah-tengah dunia saat ini. Jadi saudaraku, bukan maunya kita, bukan keinginannya kita, bukan kehendaknya kita, tetapi kehendaknya Tuhan, tetapi maunya Tuhan, tetapi kerinduannya Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, yang menjadi pengharapan, yang menjadi kekuatan, yang menjadi sukacita, yang menjadi semangat kita. Katakan dalam hidupmu, katakan dalam pribadimu, bukan aku yang pilih Tuhan, bukan aku yang pilih aku hidup dalam zaman ini, bukan aku yang pilih aku hidup di tengah-tengah ini, tetapi Tuhan yang pilih aku menjadi anaknya, tetapi Tuhan yang pilih aku untuk menjadi hambanya, tapi Tuhan yang pilih aku, yang menetapkan aku ada di tengah-tengah pekerjaan, keluarga, bahkan hal-hal yang lain. Jadi, kalau Tuhan yang pilih saudara, Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang nolong saudara, dan Tuhan yang akan memberkati. Nah, yang kedua, saudaraku, apa? Dikatakan yang kedua di ayat ini, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Aku telah menetapkan kamu. Nah, yang kedua, saudaraku, Tuhan yang menetapkan kita. Tuhan yang menetapkan kita. Bukan kita yang menetapkan. Wow, keren, luar biasa loh. Tuhan pilih saudara untuk menjadi kepala rumah tangga, untuk menjadi suami dalam keluargamu itu. Dan Tuhan tetapkan saudara juga. Tuhan yang pilih engkau menjadi seorang ibu, menjadi seorang wanita. Tuhan yang pilih engkau menjadi anak. Dan Tuhan menetapkan engkau. Ditetapkan untuk apa? Ditetapkan untuk menghasilkan buah. Dan buah kita itu tetap. Dikatakan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Pergi. Artinya apa, saudaraku? Pergi. Kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada, kita bisa menghasilkan buah. Situasi, kondisi apapun kita bisa menghasilkan buah. Karena apa? Karena Tuhan yang menetapkan kita. Jadi saudaraku, bukan karena gagah, bukan karena kuat, bukan karena hebat kita bisa menghasilkan buah. Tidak. Tetapi dari sananya, dari Tuhannya, Tuhan sudah menetapkan kita supaya kita pergi. Artinya kita kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, kita bisa menghasilkan buah. Artinya kita bukan sesuatu produk yang gagal, ataupun sesuatu yang mandul, ataupun sesuatu yang tidak bisa menghasilkan sesuatu buah atau menghasilkan sesuatu. Kita bukan anak Allah yang bisa gagal dalam situasi, kondisi apapun. Tidak. Karena Tuhan yang menetapkan kita untuk kita menghasilkan buah, untuk kita pergi. Artinya Tuhan pilih, dan Tuhan yang suruh kita pergi, dan Tuhan yang berkata kita harus menghasilkan buah, dan Tuhan yang telah menetapkannya. Wow. Berarti artinya, saudaraku, apa? Bahwa hidup kita ini sama dikatakan di
Ayat yang pertama, kedua, pasal yang ke-15 itu, bahwa dialah pokok anggur, kitalah ranting-rantingnya, ya kan? Dan di luar di luar daripada pokok itu, ranting itu tidak dapat kita berbuah. Artinya seluruh hidup kita ini ditentukan oleh Tuhan. Seluruh situasi kondisi kita ini ditentukan oleh Tuhan. Masa depan kita ditentukan oleh Tuhan. Masa sekarang ini juga ditentukan oleh Tuhan. Situasi kondisi dunia tidak menentukan hidup kita. Tuhanlah yang menentukan situasi kondisi hidup kita. Tuhan itu ada di mana? Tuhan itu ada di dalam kita melalui pribadi Roh Kudus. Sebab dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan penolong Parakletos, yaitu Roh Kudus itu. Jadi saudaraku, mari sadari itu. Itulah yang menjadi kekuatan kita, itulah yang menjadi semangat kita. Tujuannya apa saudaraku? Nah, ternyata Tuhan punya tujuan luar biasa. Jadi apa yang menjadi semangat, apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi pengharapan dalam hidup kita? Yang pertama, Tuhan yang pilih kita. Yang kedua, Tuhan yang menetapkan kita. Dan yang ketiga, ternyata ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Apa tujuan Tuhan dalam hidup kita? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Wow. Tuhan punya tujuan hidup dalam hidup kita ini. Tuhan punya tujuan yang dahsyat dan luar biasa. Bayangkan saudaraku, kalau yang pertama dan yang kedua kita lakukan dan kita pahami dan kita ada dalam pola pikir itu, ternyata tujuan Bapa itu Bapa yang baik dalam hidup kita. Bapa yang sungguh-sungguh bertanggung jawab dalam hidup kita. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Katakan oleh firman Tuhan, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Wow, ini Yesus loh yang berkata. Jadi saudaraku, tujuannya Tuhan itu dalam hidup kita ini benar-benar kita bergantung kepada Bapa. Benar-benar kita berpengharapan, meminta kepada Bapa. Jadi Tuhan yang bertanggung jawab dalam hidup kita. Tuhan yang punya tujuan dalam hidup kita. Tapi ada banyak sekali kita dalam hidup kita ini, kita pegang tujuan kita abaikan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita punya keinginan, kita punya tujuan-tujuan sendiri. Padahal sebenarnya Tuhan yang panggil kita, Tuhan yang pilih kita, dan Tuhan yang tetapkan kita, dan Tuhan yang punya tujuan dalam hidup kita. Nah, saudaraku berkata di sini, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kata meminta sebenarnya untuk tujuan pilihan itu dan tujuan untuk menghasilkan buah itu. Bukan untuk kita meminta kepada keinginan-keinginan di luar daripada pilihan Tuhan itu. Di luar daripada untuk menghasilkan buah itu. Di luar daripada ketetapan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Nah, saudaraku, mari dalam kehidupan kita ini, situasi kondisi dunia atau situasi kondisi sekarang yang kau hadapi tidak menentukan hidupmu. Tetapi Tuhanlah yang menentukan hidup kita. Tuhanlah yang menentukan situasi kondisi kita. Tuhanlah yang menentukan masa depan kita. Tuhanlah yang menentukan bagaimana keluarga kita. Tuhanlah yang menentukan hidup kita secara pribadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, jangan pernah menyerah. Jangan pernah patah semangat kembali. Jangan pernah patah semangat lagi. Jangan pernah merasa engkau yang paling memiliki beban, engkau yang paling tersakiti, engkau yang paling drop, paling down, paling lemah dan bla bla. Saudaraku, kau mengalami kelemahan, kau mengalami kelelahan, keletihan, beban berat. Jangan izinkan keletihan, kelelahan, beban berat itu menguasai. Siapa yang gak punya masalah? Siapa yang gak punya pergumulan? Siapa yang gak pernah mengalami kelelahan? Siapa yang gak pernah mengalami keletihan? Siapa yang gak pernah mengalami beban berat? Tapi jangan izinkan itu yang menguasai kita. Karena Tuhan yang pilih kita. Tuhan yang tetapkan kita untuk pergi. Menetapkan kita dimanapun kita berada. Dan Tuhan yang menetapkan kita untuk kita menghasilkan buah. Dan Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Yaitu tujuan Tuhan bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada Bapa. Dalam situasi kondisi
apapun. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan, yang saya bagikan, sharing firman Tuhan saat ini dari tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam, salam, salam.